Aktor Farnas Alfasi. Judul Prodo Imat Tatio. Sinopsis: seorang pria parubaya bernama Prodo yang sejak kecil hidup dalam kemanjaan dan kelimpahan harta. Akibatnya, Prodo tumbuh menjadi pribadi yang malas dan enggan belajar. Meskipun sempat berusaha meraih gelar sarjana, ia gagal dan kemudian menjalankan bisnis ilegal jual beli gelar akademik. Penyaji 14, Prodo Imitatio. Selamat menyaksikan. Salam imitatio. Viva Profesores Prodo. Panggil saja aku, Prodo Imitatio. Saudara-saudara, jangan heran dan takjub. Ini dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri, di sebuah negeri yang orang-orangnya penuh nafsu pada gelar, terutama gelar kesarjanaan. Manakala meraih gelar itu sangat sulit, harus berusaha payah, bekerja keras, mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga, serta dan muncullah seorang dewa penolong yang siap memberi gelar bisa masuk dalam tempo yang singkat-singkatnya. Segala sesuatu yang menyangkut pemberian gelar diselesaikan dengan sejumlah uang. Ya, uang adalah alat pembeli gelar yang paling ampuh dan dahsyat. Siapakah dewa penolong itu? Siapa? Ya, that's me. Saudara-saudara, kitab-kitab ini adalah buku-buku tebal yang sengaja kususun bersama tim. Coba lihat, ada kitab 1000 gelar, ada kitab jual beli gelar, kitab seni berpikir, dan ini dia, the best of book. Masa depan cemerlang bersama Prodo Imitatio. Kalau kitab tebal ini disusun, dapat menjadi tempat duduk. Siapa berminat pesan, hubungi saja University of Sulapa yang pusatnya di Amarapura, tetapi cabangnya di sini. Ya, aku sendiri, Prodo Imitatio rektornya. Saudara-saudara, pasti penasaran bagaimana orang-orang bisa memberi gelar. Dengan mudah aku jawab, bisa. Mengapa tidak? Akan aku jelaskan mengapa. Di negeri yang pendidikannya berseri ini, orang-orangnya rindu akan gelar sarjana. Mari kita lihat sejarah negeri ini. Dulu pada masa penjajahan bangsa asing, untuk mengundang para bumi putra supaya terhormat, mereka memberi gelar pada siapa saja yang mempunyai uang. Gelar itu melekat dengan itu merasa menjadi bangsawan, raden, menang. Padahal tidak. Jadi sebenarnya akulah pelanjut tradisi itu. Tradisi raja dan penjajah bangsa asing dan bangsa sendiri. Saudara-saudara tahu kenapa aku bisa menjadi pelaku jual beli gelar? Aku melakukannya karena aku dibesarkan dengan penuh kemanjaan. Mengapa kemanjaan? Ya, orang tuaku kaya raya. Akhirnya aku menjadi malas. Dulu ketika ibu membangunkanku, aku tidak menjawab. Sebaliknya, sebutuku tarik menutupi wajah. Waktu itu matahari sudah terang di dalam kamar. Ya sudah sayang, aku cepat sekolah. Aku sudah senyum di balik selimut. Akhirnya malas sekolah, tapi naik kelas, ingin dan harus. Kalau tidak, aku malu. Jadilah uang orang tua merada, kesana kemari membabi buta. Ternyata hasilnya tidak sia-sia. Aku naik kelas, dikatrol dari mulai sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas, perguruan tinggi,
Aku hidup dengan irama uang yang merajam di mana-mana. Jadilah aku seorang sarjana yang lulus karena permainan uang. Tetapi aku tidak siap menerima tantangan. Ketika bersaing menjadi seorang dokter dan guru besar, aku gagal total. Aku memikirkan diri pelan-pelan, dan akhirnya aku bergabung di University of Sulawesi yang pusatnya di Amaratua. Sejumlah orang yang cari keuntungan lewat jual beli gelar, karena gelar memang dicari demi gengsi, diburu demi skor. Saudara-saudara, kebetulan aku adalah salah satu pemilik saham terbesar dalam bisnis gelar ini. Maka dengan mudah mendudukanku sebagai rektor perguruan tinggi cabang Amaratua itu. Semakin gila tempat terjangkau, semakin banyak uang terkumpul. Orang-orang senang memberi gelar dan memberedel di depan namanya. Mulai dari gelar S1, S2, S3, bahkan profesor dan honoris causa. Banyak dan berani betting. Saudara berminat, demikian promosiku. Bagi siapa saja yang berminat, bisa langsung hubungi University of Sulawesi. Sampai jumpa, salam imitatio. Saudara-saudara, sekarang aku menjadi penghuni Hotel Prodeo, di mana curut dan kecoa suka datang. Sebagai hiburan, tidak apa-apa. Curut suka kukejar, lalu keluar. Kecoa tidak mematikan, tapi kutangkap, lalu perhatikan. Luar biasa saudara-saudara, makhluk yang menciptakan ini ternyata memiliki daya hidup yang tinggi. Kalau tidak dibikin mati, dia akan tetap hidup tanpa tahu waktu sudah berganti. Si kecoa ini kuberi nama si kepala baja, karena cerminanku dia tengah hidup menderita sampai masa tanganku habis. Aku akan hidup kembali menghirup udara bebas. Saudara-saudara, di hotel ini memang gratis, tapi ada juga yang tidak gratis. Saya tidak ada kopi dan pisang goreng kesukaan. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan telah memberantas para penjual gelar. Sebuah kebijakan baru penuh harapan. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan di Manatua telah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas para penjual beli gelar. Sebagaimana telah diberitakan pekan lalu, telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli gelar bernama Layak Apusi alias Prodo Imitatil yang selama ini telah mengsudah orang-orang penting di Manatua dengan gelar-gelar ini. Hah? Akhirnya aku masuk orang juga. Bisnis jual beli gelar memang sudah menggulita tanpa upaya memberantasnya. Niscaya akan banyak sarjana, magister, dan dokter palsu. Bayangkan, menurut data di di University of Sulawesi yang pusatnya di Amaratua telah menghasilkan 50 orang dokter, 175 master bisnis, dan 333 sarjana di berbagai bidang. Di mana mereka sekarang? Mereka telah menjadi orang-orang penting di Manatua ini. Saudara-saudara tahu, gelar akan terus diburu meski aku di sini. Aku banyak tangan kanan, banyak kawan-kawan yang gigih dan bertahan dan kampulasi tinggi. Bagiku apalagi, si kecoa kepala baja itu menyadarkanku bahwa sepanjang banyak orang memerlukan gelar tanpa harus bersusah payah, asalkan punya uang. Seperti pelacur, sepanjang itu juga masih banyak laki-laki yang hidung belang, mata bongsang, bertandang ke sarang-sarang, mata teranjang. Sepanjang itu juga bisnis esek-esek laku keras, bak kacang goreng. Di negeri ini aneh, pelacur ditangkapi, dirazia malam-malam, sedangkan hidung belang dibiarkan bebas berlalu lalang. Seperti halnya dalam bisnis ini, penjualnya ditangkapi, sedangkan pembelinya dibiarkan begitu saja tanpa saksi apa-apa. Dan pada akhirnya banyak dan menjadi orang-orang penting di Manatua ini. Padahal yang harus ditangkapi itu pembeli, bukan penjual.
Maaf saudara-saudara, perlu kami beritahukan bahwa bisnis jual beli gelar hanya terjadi di Manado, bukan di Indonesia. Terima kasih.